Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kenapa musik Malaysia susah masuk ke industri musik Indonesia? Sebenarnya bukan tiada gitu ya, ada juga gitu beberapa lagu-lagu Malaysia yang tembus juga gitu ya, tembus juga ke musik ataupun industri musik Indonesia, tapi tidak sebanyak gitu kan, tidak sebanyak macam mana lagu-lagu Indonesia yang banyak viral ramai gitu kan di Malaysia gitu. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Band-band Malaysia itu susah tembus Indonesia. Sementara band-band Indonesia lebih banyak dikenal di Malaysia. Kalian tahu nggak sih, kalau di dunia hiburan itu sebenarnya ada semacam tembok besar yang susah banget ditembus. Dan lucunya, tembok ini justru dirasakan oleh tetangga kita sendiri, khususnya Malaysia, dalam hal musik dan hiburan. Buat musisi Malaysia, menembus pasar hiburan Indonesia itu ibarat misi besar. Sementara dari sisi kita, mimpi para musisi Indonesia biasanya adalah menembus Hollywood atau pasar global barat. Tujuannya sama-sama ingin dikenal lebih luas, tapi level dan tantangannya jelas berbeda. So proud, and also this is a big responsibility because we are become the representation of Indonesia. What's it like to be an all-female metal band in a Muslim country? Have you faced a lot of obstacles? At first, yeah, many people misunderstood about metal music, but now after they know that metal music is just medium for us to express ourselves. And what's the reaction been to your music in the UK as well as at home? They are very supportive and excited about our show. Yeah. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other. Banyak yang bilang kalau musisi Malaysia itu susah banget buat tembus pasar musik Indonesia. Tapi yang bikin unik, begitu mereka berhasil masuk dan dikenal di sini, rasanya kayak menang lotre. Ekspresi, euforia, sampai rasa bangganya tuh kelihatan banget. Mana orang Malaysia ni tak nak dengar lagu saya, Kak? Sebenarnya saya nak share juga kat sini. Saya terkejut sebenarnya. Recently saya check saya punya insight dekat all my streaming platform saya. And saya tak tahu nak sedih ke, nak happy ke. About 60% pendengar saya think 70% daripada Indonesia. Wow. Ya, so saya tak tahu nak sedih. Padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia dan Malaysia itu negara serumpun. Bahasanya mirip, budayanya banyak kesamaan. Walau memang masih sering ada perdebatan soal serumpun atau enggak. Tapi faktanya, kita saling ngerti kalau ngobrol atau dengar lagu. Anehnya, di dunia musik, kedekatan itu seolah nggak berlaku. Banyak musisi Malaysia yang sebenarnya jago, lagunya bagus, produksinya rapi, tapi tetap aja susah dikenal di Indonesia. Padahal di sisi lain, kita di sini sangat terbuka dengan musik luar negeri. Lagu Korea, Barat, Jepang, bahkan Latin gampang banget viral. Tapi giliran dari Malaysia, kok rasanya berat banget buat naik? Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu, Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi mini. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian, akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk internasional tahu jazz gak? Yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Ternyata ada beberapa alasan yang cukup masuk akal. Pertama, pasar musik Indonesia itu super besar dan sangat kompetitif. Hampir setiap minggu selalu ada lagu baru, musisi baru, baik dari label besar maupun indie. Jadi buat pendatang dari luar negeri, apalagi negara tetangga, mereka harus punya pembeda yang kuat banget supaya bisa mencuri perhatian. Kedua, selera pendengar Indonesia itu cepat berubah. Lagu yang viral hari ini bisa hilang dari radar minggu depan. Banyak pendengar juga nge-hype lagu bukan cuma karena kualitasnya, tapi karena viral di TikTok atau media sosial.
Jadi bukan soal siapa penyanyinya atau dari negara mana, tapi seberapa kuat lagu itu masuk ke tren. Tu bersama kat Pesta Pora. Kalau tahu Pesta Pora, nanti kita buat latihan Pesta Pora pula dekat Malaysia. Nadif was nice enough untuk panggil Aisyah kat situ perform satu lagu je. Aisyah tak sempat datang, so kita panggil Nabila Takia. Pesta Pora memang gila baik lah sebab kat situ population memang besar. So festival ni memang dah game dorang semua. So memang kita enjoy. Kita tak fikir panjang, satu lagu je pun 3 minit. So kita naik stage, tak ada apa-apa nak puas lah, memang tak puas. Memang tak puas. Flight tu berjam-jam tapi perform 3 minit bro. Betul. I rasa kita pun terkejut because I think we are fans of so many of the artists yang dalam lineup as well. So sangat bersyukur yang kita dapat opportunity untuk kerja dengan Pesta Pora. And the artist lineup is crazy. Kita dekat main stage juga, with India, Pamungkas and a lot of other many amazing artists. So sangat terharu dan bersyukur. Ini first time pergi ke join Pesta Music dekat Indonesia kan? Yes, ini kali pertama yang Dollar terlibat dengan like an Indonesian festival. So Dollar very excited sebab hopefully dari ni kita dapat fans Indonesia baru. Awak terkenal dekat Indonesia tu bagaimana sebenarnya? So sebenarnya tak adalah orang kata yang famous dekat Indonesia. Masa saya release the first song tu, lagu tu viral dekat Indonesia dulu sebelum masuk Malaysia. Oh, faham. So mungkin sebab saya banyak buat content kat TikTok yang dalam bahasa Indonesia kan. So mungkin benda tu sampai, algorithm tu sampai kat sana. So benda tu viral kat sana dulu. Apa awak punya style slang tu cakap sana? Betul. Caption ke apa saya akan ikut style Indonesia sebab kita nak market lagu tu kat Indonesia. So saya try to adapt dengan diorang punya culture. So saya gunalah dia punya caption. Semua dalam bahasa Indonesia. Kenapa target audience awak memang sana ke macam mana sebenarnya? Betul. Awal-awal ni kita orang memang target nak ke sana. Tapi biasalah kita tahu kat sana susah nak masuk. So mula-mula kita try to cecok sikit. So sebab tu dia lagu first dia viral kat sana lah. Target awak memang nak betul, terkenal dekat sana memang, baru Malaysia. Betul. Macam mana planning awak? Biasa orang akan famous dekat Malaysia dulu tu baru ke sana. Itu yang ramai orang cakap sebab selepas saya release lagu-lagu yang seterusnya, lagu pertama tu, orang kata you have to go big dekat Malaysia dulu baru dekat sana kan. Itu saya agree lah. Tapi itulah sebab awal-awal tu saya tak fikir benda tu. Saya cuma fikir nak pergi kat sana sebab idea ni datang sebab saya pergi dekat Java Jazz Festival. Java Jazz Festival. Awak minat. Yalah, lagu-lagu awak macam jazz sikit kan. So saya pergi kat sana, saya nampak macam kat sini macam menarik dia punya market kan. So daripada situ saya macam okeylah, nak pergi sini lah, nak try to penetrate lah kiranya. Kenapa target audience Indonesia? Sebab saya rasa kat sana market dia lebih luas. Faham. So kalau kita dapat tap maybe dalam 1%, 2% kat sana pun maybe dah okey dah kan. Dah boleh hidup lah orang kata. Sebab kita terlalu kecil. Nah, disinilah tantangan terbesar musisi Malaysia. Mereka bukan cuma dituntut bikin lagu bagus, tapi juga harus paham algoritma, tren, dan selera anak muda Indonesia. Kalau gagal di satu titik itu, ya sulit buat naik. Makanya, saat ada musisi Malaysia yang akhirnya berhasil tembus pasar Indonesia, momen itu jadi sangat berharga. Mereka sampai heboh, terharu, bahkan bangga banget. Karena bagi mereka, Indonesia itu seperti tembok besar dunia hiburan yang kalau berhasil dilewati, artinya pintu ke pasar yang lebih luas pun terbuka. Dan itulah kenapa ekspresi euforia musisi Malaysia yang berhasil dikenal di Indonesia selalu terasa beda. Bukan lebay, tapi karena mereka tahu betul betapa susahnya menembus tembok hiburan ini. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya itu memang sangat susah gitu kan untuk tembus masuk ke industri musik Indonesia, apalagi dengan sebesar itu gitu kan marketnya ataupun dia punya luasnya gitu industri musik. Bahkan juga kan memang banyak gitu musisi-musisi di Indonesia, jadi memang susah untuk tembus gitu ya. Bukan tiada gitu ya lagu-lagu Malaysia yang tembus masuk ke sana gitu ya, ke musik industri musik Indonesia ada, tapi tidak sebanyak macam mana lagu-lagu Indonesia yang viral gitu kan. Saya rasa setiap tahun ada saja banyak gitu kan lagu-lagu Indonesia yang menembus masuk ke Malaysia lah gitu, bahkan sampai jadi tren gitu ya. Tapi kalau sekali masuk tuh memang hype betul gitu ya, memang ramai gitu.
Dorang sangat suportif gitu ya, tidak kira dari negara manapun. Tapi kalau sudah kalau sudah memang suka gitu kan, dorang kan sokong habis-habisan gitu. Memang luar biasa nih pendengar musik di Indonesia gitu guys. Oke, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.